Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada program Mujizat Zaman Now yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu melalui kebenaran firman. Dan tentunya di dalam ibadah ini ada mujizat yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat kembali berjumpa melalui ibadah online Mujizat Zaman Now. Dan kita bersyukur kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dan mendengarkan firman-Nya melalui program ini. Mari sebelumnya kita serahkan ibadah mujizat zaman now ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana kami kembali dapat berkumpul secara online di program Mujizat Zaman Now yang dilakukan oleh Mount Hermon Church. Dan kami percaya bahwa program ini akan menjadi berkat, bahkan mujizat-Mu bekerja dan menjamah banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Kami memuji menyembah Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu berlaku terjadi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Anugerah-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membawa terobosan. Bagi setiap anak-anak-Mu membutuhkan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui program Mujizat Zaman Now ini ada kuasa-Mu yang mengalir, kasih-Mu yang mengalir, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dan membawa terobosan bagi banyak orang. Dan kami mau terima firman-Mu yang akan disampaikan Kau sendiri Bapa, mengurapi, dan firman-Mu itu benar-benar memerdekakan setiap mereka yang mendengarnya. Siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Benar Tuhan Yesus, Indonesia adalah kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bisa ada sampai sekarang ini itu karena Tuhan Yesus. Itulah sebabnya karena doa-doa anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan, negara kami bisa terjaga sampai sekarang ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan khotbah tentang kemerdekaan Indonesia. Kami juga Tuhan pasti juga akan dimerdekakan secara rohani oleh Tuhan Yesus. Dimerdekakan dari dosa dan setan. Terima kasih Tuhan, kami berfirmanlah bagi kami, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya harusnya pendeta Zifki Priyatelna yang khotbah, tapi sekarang jadi Hari Saragi pria beneran. Oh bukan. Enggak. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Kita, saya percaya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya percaya juga Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya. Amin Bapak Ibu. Double berkat. Saya khotbah ini yang kedua kalinya. Ya, judul khotbah saya adalah Kemerdekaan Indonesia. Judul khotbahnya adalah Kemerdekaan Indonesia. Apa judulnya Bapak Ibu? Kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu Indonesia merdeka yang keberapa ini? Ke-79. Jadi sudah dewasa, sudah lama ya Bapak Ibu ya. Makanya negara kita juga sudah cukup dewasa seharusnya. Ya kita tetap berdoa agar Indonesia tetap terjaga, terus bertumbuh. Ya Bapak Ibu. Ya coba kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Ya. Bahkan juga peringatan kemerdekaan ke-79
itu di ibu kota baru. Ya kemarin ya Bapak Ibu, Presiden Jokowi meresmikan, wow, ibu kota yang menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Iya dong, istananya itu mantap. Nggak ada istana itu kayak burung Garuda gitu ya Bapak Ibu ya. Di belakang burung Garuda, dilindungi Garuda gitu. Cuma ada aja yang nyinyir. Katanya itu istana presiden kayak istana Batman. Jadi itu kayak kelelawar katanya. Aduh, Garuda gitu bagus, cakep, dibilang kelelawar. Amin ya Ibu ya. Kita harus positive thinking ya. Jangan kayak orang-orang di luar sana selalu negatif aja gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, coba kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ya. Saya bacakan ya. Ini berkaitan dengan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan orang Kristen itu lebih dibandingkan kemerdekaan dari anggapan banyak orang. Iya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kemerdekaan yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan hidup yang sebenarnya. Ya, karena bebas dari dosa, merdeka, bebas dari setan, bebas dari dosa, bebas dari penyakit, bebas dari resesi, bebas dari segala ikatan. Kan lebih luar biasa kan? Iya kan? Iya, kalau hanya sekedar merdeka aja negara. Saudara negara merdeka tapi saudara tetap kekurangan, tetap penyakitan kan gak ada gunanya juga ya. Iya kan? Iya, jadi kemerdekaan yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus lebih lagi dari kemerdekaan bangsa kita. Ya, coba kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 ini saya bacakan. Maka katanya, ini kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dikatakan pada ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ada yang dampaknya lagi kedua, kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, kebenaran ini sebenarnya menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus yang adalah kebenaran Allah yang sesungguhnya. Ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan Yesus akan memerdekakan kita, akan memerdekakan bangsa Yahudi. Dan itu lebih dari bayangan mereka. Bayangan mereka apa? Kemerdekaan itu Bapak Ibu. Mereka merdeka dari penjajahan Romawi. Iya saudara. Saudara tahu enggak kenapa bangsa Yahudi tidak menerima Tuhan Yesus? Ya Bapak Ibu. Padahal sama orang Yahudi. Harusnya mereka punya kebanggaan dong. Benar enggak Bapak Ibu? Saudara tahu enggak kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias? Karena dalam bayangan pikiran mereka, Mesias itu akan memerdekakan mereka dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Romawi. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus. Bukan ini Mesias yang kami harapkan. Mesias yang kami harapkan adalah yang benar-benar memerdekakan kami dari penjajahan bangsa Romawi. Itu Bapak Ibu. Kenapa pikiran orang Yahudi demikian? Bahwa Mesias yang mereka harapkan adalah memerdekakan mereka dari perbudakan, dari perhambaan, dari penjajahan orang Romawi. Karena pengalaman perjanjian lama nenek moyang mereka. Iya, nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Siapa tokohnya? Musa. Jadi mereka punya bayangan Mesias itu harus seperti Musa. Tuh, ternyata Tuhan Yesus tidak seperti pikiran mereka. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus. Bukan ini yang kami harapkan. Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi bangsa Israel berpikiran Mesias itu seperti Musa yang membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Iya Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus membebaskan manusia, bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh bumi dari dosa dan setan. Ya Bapak Ibu. Ya kan? Iya. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang dibebaskan
oleh Tuhan Yesus? Enggak, bahkan juga bukan orang Kristen. Ya, buktinya Pak, coba kita buka Yohanes 1 ayat 29. Jadi Tuhan Yesus menghapus dosa dunia, bukan dosa orang Kristen loh Bapak Ibu, bukan. Yohanes 1 ayat 29 ya, coba kita. Jadi ini sekarang karena kemarin baru perayaan kemerdekaan, maka khotbah pendeta juga khotbah kemerdekaan. Tapi bukan hanya terbatas kemerdekaan fisik, tapi kemerdekaan di dalam hidup kita. Karena banyak sekali hidup kita, banyak aspek hidup kita masih dijajah, masih diperbudak dosa, diperbudak setan, diperbudak penyakit, diperbudak resesi, diperbudak banyak hal dalam kehidupan kita. Dan Yesus bisa memerdekakan kita dari segala perbudakan tadi. Amin. Jadi nggak sebatas merdeka dari penjajahan ya orang asing, enggak. Tapi banyak hidup kita masih terjajah. Ya, ini saya bacakan ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuh, dosa dunia ya. Tidak ada dikatakan dosa orang Kristen, nggak ada ya. Nggak ada. Dosa orang Israel, nggak ada. Jadi Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Iya Bapak. Itulah sebabnya pada saat Yesus mati di atas kayu salib, seluruh dunia berabad-abad nama manusia semuanya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka satu persatu nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Ya, segala macam dihapus. Pokoknya gitulah. Saudara bisa bayangkan lah. Jangan terlalu banyak nama nanti. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Makanya juga visi gereja kita, Mount Hermon, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Jadi tetap tercatat. Bagaimana agar nama kita tetap tercatat di sorga? Kita harus hidup berfokus kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus lah nama kita bisa tetap tercatat di surga. Iya Bapak Ibu. Di luar Yesus enggak ada. Kenapa? Tuntutan Allah itu sempurna. Hendaklah engkau sempurna sebagaimana Allah sempurna. Bagaimana manusia bisa sempurna dengan kekuatan sendiri? Hendaklah engkau kudus sebagaimana Allah kudus. Bagaimana manusia bisa kudus? Kudus iya. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya, nggak bisa dengan kekuatan kita. Tapi Allah punya solusi. Dia utus Tuhan Yesus menanggung segala dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita menjadi sempurna, kita menjadi kudus. Di dalam Yesuslah kita bisa memenuhi persyaratan dari Allah. Tuh ya Bapak Ibu ya. Di luar Yesus bagaimana mungkin? Benar gak Bapak Ibu ya? Iya. Kita mungkin bisa kudus di depan orang-orang. Tapi dalam hati kan gak ada yang orang bisa tahu. Iya kan? Iya kan ketika ada cewek cantik lewat. Orang bisa ngelihat kita masih gak terpengaruh gitu ya. Tapi dalam hati, wah siapa tahu kan? Waduh keren banget tuh cewek. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Iya karena itulah. Allah itu tuntutannya itu luar biasa. Nggak mungkin manusia bisa melakukannya. Tapi di dalam Yesus kesempurnaan, kekudusan bisa kita dapatkan. Amin. Iya. Kalau manusia berdasarkan upaya sendiri nggak bisa. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Lanjutkan lagi. Di Mesir. Ya Bapak Ibu. Ada berapa mujizat yang sehingga bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan di Mesir. Ada berapa? 10 ya. Ya, tapi banyak orang, banyak pendeta mengatakan itu tulah. Saya ingin katakan nggak tepat orang Israel berkata tulah. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa ya? Ini saya kasih tunjukkan ilustrasinya, analoginya. Pangeran Diponegoro, saudara katakan apa itu? Pahlawan ya. Pahlawan kan? Pahlawan Pangeran Diponegoro. Benar ya Bapak Ibu ya. Sekarang lagi hot news itu juga di Jogja. Kenapa? Karena Pangeran Diponegoro dibuang Belanda ke Makassar. Kuburannya di Makassar. Tapi ada ide kuburannya akan dipindah ke tempat kelahirannya di Jogja. Tapi
Sultan Jogja berkata, nggak apa-apa, dimanapun nggak apa-apa. Karena mereka juga menghormati Pangeran Diponegoro. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Pangeran Diponegoro bagi bangsa Indonesia adalah pahlawan. Tapi coba tanya orang Belanda. Pangeran Diponegoro disebut teroris, pemberontak. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi tergantung dari sisi mana kita melihat. Dari sisi Indonesia benar pahlawan. Tapi dari sisi orang Belanda, Pangeran Diponegoro bukan pahlawan, tapi pemberontak. Benar kan? Ya kan? Hal yang sama juga dengan mujizat atau tulah tadi. Bagi orang Israel itu adalah 10 mujizat. Kenapa? Karena akan membebaskan mereka. Tapi bagi orang Mesir itu tulah karena membuat hidup mereka susah. Benar kan? Jadi saudara berdiri di mana? Harusnya berdiri dari pihak orang Israel dong. Kita kan Israel rohani. Jangan saudara menyebut tulah. Itu artinya saudara berdiri dalam posisi orang Mesir. Kan gak pas kan? Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Makanya jangan menyebut 10 tulah. Karena kalau saudara sebut 10 tulah, saudara ada di pihak Mesir. Tapi ketika saudara sebut 10 mujizat, itulah saudara pada posisi yang tepat. Dalam posisi orang Israel. Paham Bapak Ibu? Nah, ada 10 mujizat ya Bapak Ibu ya. Ya, banyak kali orang berkata, ini ada satu lagi yang saya ingin luruskan. Banyak kali orang berkata, mujizat ke-10 seringkali orang berkata apa? Matinya anak sulung ya. Salah itu Bapak Ibu. Iya, kenapa? Kalau saudara baca ayat itu lebih teliti, pertama kali mujizat yang dilakukan oleh Musa apa? Bukan air menjadi darah, bukan. Tapi tongkat menjadi ular. Ternyata dukun-dukunnya orang Mesir bisa juga merubah tongkat mereka jadi ular. Tapi kemudian ularnya si Musa memakan semua ular-ular orang Mesir. Benar kan Bapak? Jadi Musa pertama itu tongkat menjadi ular, bukan air menjadi darah. Paham Bapak Ibu? Iya. Dan kalau terhitung dari tongkat menjadi ular, maka mujizat yang ke-10 bukan matinya anak sulung. Paham Bapak Ibu? Paham? Iya dong. Iya. Dan harusnya juga matinya anak sulung bukan terhitung mujizat yang dilakukan oleh Musa. Ya kan Bapak Ibu? Kalau yang lainnya itu kan ada Musa kan, tongkat Musa pukulkan ke udara atau kemana, muncul lalat, muncul segala macam wabah kan. Ya kan Bapak Ibu ya? Ada keterlibatan Musa. Tapi yang ke-10 atau matinya anak sulung, itu gak bisa dihitung mujizat yang keterlibatan Musa. Kenapa? Karena Musa dan Harun wajib ada di dalam rumah. Jadi semua itu hanya Allah yang mengerjakan. Paham Bapak Ibu? Iya gitu. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat. Dari 10 mujizat yang ada keikutsertaannya Musa, ada keikutsertaannya Harun. Bangsa Israel bebas enggak dari perbudakan Mesir? Tidak. Justru hidup mereka makin susah. Kenapa? Sebelumnya mereka disuruh misalkan dituntut membuat 100 batu bata, bahan bakunya orang Mesir yang sediakan. Setelah mujizat itu, saudara tahu mereka juga orang bangsa Israel harus mencari sendiri bahan bakunya. Itu kan jadi repot kan? Iya. Jadi sebelumnya disediakan oleh orang Mesir, orang Israel kemudian membuat batu bata. Sekarang mereka juga harus mencari sendiri bahan bakunya, kan jadi repot. Jadi mujizat itu bukannya membebaskan mereka, justru menambah kerepotan mereka. Demikian juga itu menjadi gambaran bagi kita orang Kristen. Kalau kita ingin benar di hadapan Allah dengan melakukan 10 hukum Taurat. Jadi 10 mujizat itu gambaran 10 hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut perbuatan manusia. Sama juga seperti 10 mujizat tadi. Ada keterlibatan manusia, keterlibatan Musa dan Harun. Mereka semakin susah. Hal yang sama juga ketika kita ingin benar di hadapan Allah dengan perbuatan kita. Justru hidup kita semakin susah. Sehingga kita mengeluh. Kok hidup orang Kristen itu berat. Hidup orang Kristen itu kok banyak tuntutan. Karena apa? Karena mereka ingin benar di hadapan Allah dengan perbuatan mereka sendiri. Tapi ketika mereka tahu kekristenan sebenarnya bahwa hidup kita mengandalkan Tuhan Yesus, mereka mau gak mau harus berkata, hidup orang Kristen itu enak luar biasa.
Kenapa? Karena semuanya telah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Kalau sudah selesai, ada bagian kita lagi enggak untuk mengerjakan? Ya enggak dong. Iya dong, enggak ada lagi bagian kita. Sama seperti juga lukisan, sudah diselesaikan oleh seorang maestro. Jangan kita tambah-tambahin lagi, jadi rusak itu nanti lukisannya. Iya kan? Iya dong. Iya kan? Lukisan Avandi. Tiba-tiba kita bilang, kok kayaknya kurang ini catnya. Coret-coret lagi. Kacau itu tuh. Lukisan jadi hancur. Benar Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga. Karya salib Yesus sudah selesai. Jangan saudara tambah-tambahin lagi. Kalau saudara tambah-tambahin dengan perbuatan saudara, jadi rusak nanti karya salib Yesus. Jadi bagian kita ngapain Pak? Percaya. Yesus telah mengerjakan semuanya. Yesus telah menanggung segala dosa saya. Yesus telah dihukum atas segala dosa saya. Bagian saya sekarang percaya. Maka saya menjadi benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya di dalam Roma 10 ayat 4 jelas dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga orang percaya dibenarkan. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Seperti itu? Ya kan? Iya dong. Itu enaknya. Jadi kalau orang tahu enaknya hidup dalam kekristenan, wah mereka itu akan percaya Yesus. Cuma karena banyak kali mereka tidak sadar tentang karya salib Yesus. Maka mereka pikir hidup Kristen itu berat. Banyak tuntutan, banyak kewajiban. Nah, amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itulah bagi kita, itulah sebabnya saya itu getol banget khotbah tentang Yesus. Kenapa? Karena banyak kali orang Kristen tidak banyak mendengar khotbah tentang Yesus. Paling banyak orang mendengar tentang apa? Perbuatan manusia, kehidupan sehari-hari yang lucu-lucu. Oh itu mereka yang hibur. Tapi mereka gak lepas dari masalah mereka. Penyakit ya tetap aja penyakitan. Resesi ya tetap aja resesi. Keterikatan ya tetap aja keterikatan. Tapi ketika kita mendengar khotbahkan tentang Yesus, orang percaya Yesus, maka mujizat pasti mereka alami. Iya dong. Lewat kita khotbahkan Yesus, maka orang percaya oleh bilur Yesus kita sembuh. Ketika kita khotbahkan Yesus, orang akan percaya Yesus kaya menjadi miskin. Maka aku akan diberkati. Kan? Jadi ada pengharapan. Seperti itu. Tapi kalau tidak pernah dikhotbahkan Yesus, bagaimana mereka tahu karya salib Yesus? Bagaimana mereka punya pengharapan? Bagaimana mereka punya iman? Seperti itu? Iya, karena itulah saya getol sekali khotbah tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang menjadi solusi atas segala masalah di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya, itulah tadi ayat Yohanes tadi Bapak Ibu yang pertama kita baca. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ketika engkau untuk mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu siapa? Yesus. Maka Yesus yang kita percaya, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa, dari setan, dari penyakit, dari keterikatan, dari banyak hal yang menjajah kehidupan kita. Amin. Itu baru kebenaran yang hakiki, yang penuh, yang holistik. Amin Bapak Ibu. Iya. Makanya luar biasa sekali. Iya Bapak Ibu. Jadi saudara lihat tadi bahwa Musa ikut dalam melakukan mujizat di Mesir. Ya ada 10 mujizat ya. Tapi mujizat matinya anak sulung itu tidak ada keterlibatan Musa. Karena semua orang termasuk Musa dan Harun disuruh Allah tinggal tetap di dalam rumah sampai pagi. Malamnya terjadilah kematian anak sulung. Ya, bangsa Israel ada yang mati nggak anak sulungnya? Ada nggak yang mati? Tidak ada. Kenapa? Apakah Allah beda-beda perlakuannya terhadap orang Mesir? Enggak. Perbedaannya adalah karena adanya darah di ambang pintu. Darah itu menunjukkan telah terjadi pembayaran anak sulung. Telah terjadi pembayaran. Dan itu ditandai dengan adanya darah. Lewat tanda darah itu, maka orang Israel tidak perlu lagi membayar dengan kematian anak sulung. Orang Mesir yang tidak tahu hal itu, mereka harus membayar dengan kematian anak sulung manusia dan hewan. Seperti itu? Iya, anak sulung itu haknya Allah.
ayat berkata demikian. Itulah sebabnya kematian anak sulung di Mesir itu karena Allah mengambil hak miliknya. Hak kesulungan. Tapi orang Israel tidak mengalami kematian anak sulung. Kenapa? Karena mereka telah membayar anak kesulungan mereka dengan tanda darah di ambang pintu. Saudara itu, jadi Allah itu cakep sekali programnya. Dan tanda darah itu menjadi petanda tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tanda darah itu caranya bagaimana mengoleskannya? Taruh di ambang atas, kiri dan kanan. Saudara perhatikan, darah di ambang atas, kiri dan kanan pintu kan. Saudara perhatikanlah itu. Itu salib. Saya lihat ini salib saya ini. Atas, kiri, dan kanan. Tuh kan. Jadi tanda darah itu gambaran karya salib Yesus. Tanda di atas, di kiri, dan kanan. Tuh. Dan lewat tanda darah tadi, orang Israel bebas dari kematian anak sulung. Hari ini kita lebih lagi lewat darah Yesus. Hidup saudara bukan hanya anak sulung. Siapapun kita, laki-laki perempuan, kita dibebaskan dari kematian yang kekal. Tuh, luar biasa kan? Luar biasa kan Bapak Ibu? Tuh, jadi sejak perjanjian lama sudah ada gambaran-gambaran tentang Yesus. Luar biasa. Jadi itulah luar biasanya darah Yesus. Jadi sudah dinyatakan sejak perjanjian lama. Iya Bapak Ibu, oke? Iya, haleluya. Dan saudara lihat, tadi saya katakan bahwa mujizat kematian anak sulung itu tidak ada keterlibatan Musa dan Harun. Ya kan? Jadi apa? Lewat kematian anak sulung itu kemudian bangsa Israel gak lama kemudian dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itu menjadi gambaran bahwa Musa dan Harun, gambaran manusia, tidak bisa membebaskan dirinya dari perbudakan di Mesir. Hal yang sama juga menjadi gambaran. Kematian anak sulung menjadi gambaran. Itu kematian Yesus, anak sulung Allah yang bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa dan maut. Hanya Yesus. Seperti itu, iya kan? Iya, jadi tambah keterlibatan Musa dan Harun ya? Enggak, mereka suruh dalam rumah sampai pagi. Ya kan? Iya, lalu Allah jalan di Mesir, ada tanda darah lewat, ada tanda darah lewat. Ya kan? Gak ada tanda darah, malaikat maut diizinkan masuk, matilah semua anak sulung. Iya Bapak Ibu, itu kan? Hal yang sama juga kita. Amin. Iya, ada tanda darah di hidup saudara. Saudara lewat malaikat maut. lewat. Amin. Amin. Dan ada satu yang menarik lagi Bapak Ibu. Ketika Allah menjalani Mesir, Allah hanya melihat tanda darah di ambang pintu. Allah tidak melihat siapa yang di dalam rumah. Ya, ada pendeta nggak situ? Ada penyamun nggak? Ada orang yang genit nggak di situ? Nggak ada ya Bapak. Ada Bapak Abraham nggak situ? Nggak ada ya? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Nggak ada kan? Nggak dilihat siapa di dalam rumah. Yang penting ada tanda darah lewat. Allah lewat dari rumah itu. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika ada darah Yesus di hidup kita, Allah tidak melihat apa dosa yang kita telah lakukan. Tidak. Kenapa? Ketika ada darah Yesus, maka segala dosa kita tidak dilihat lagi oleh Allah. Kenapa Allah tidak melihat dosa kita? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itulah ditujukan dengan adanya darah Yesus di hidup kita. Saudara itu? Tuh. Jadi Allah tidak melihat siapa orang di dalam rumah. Dan itu menjadi gambaran ketika juga kita punya tanda darah, Allah tidak melihat lagi apakah kita berdosa. Enggak. Kenapa? Bukannya karena Allah kompromi terhadap dosa. Tidak. Tapi karena Allah tahu segala dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus. Dan itu terbukti adanya darah Yesus di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Iya kan? Iya. Makanya orang Kristen harusnya jangan lagi bicara tentang dosa. Dosa apa? Lupa tuh. Iya kan? Iya. Kalau orang Kristen masih bicara dosa artinya apa? Yesus gagal menanggung segala dosa kita. Iya Bapak Ibu. Iya.
Karena itulah bagi kita hari ini, percayalah bahwa segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Bahkan lewat Yesus kita dibuat menjadi maha kudus oleh darah Yesus. Iya Bapak Ibu. Apa Pak bukti bahwa orang Kristen maha kudus? Harus ada bukti dong. Benar kan? Iya kan? Apa buktinya kita maha kudus? Padahal teman-teman kita bilang kita maha kudus. Pengacau gitu. Ya kan Bapak Ibu ya. Apa buktinya bahwa di hadapan Allah semua kita orang Kristen yang percaya Yesus itu maha kudus. Buktinya Allah mengutus Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu Allah hanya mau tempat orang yang maha kudus. Itu menjadi bukti pertama bahwa orang Kristen adalah maha kudus. Buktinya karena Roh Kudus turun atas kita. Hanya orang Kristen yang bisa beroleh Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap kita percaya Yesus, oleh darah Yesus kita dibuat maha kudus, sehingga Roh Kudus bisa turun atas kita. Sehingga ayat berkata, kita adalah bait Roh Kudus. Ya amin Bapak Ibu? Lah iya itu buktinya. Nggak bisa terbantah itu. Ada ayatnya. Kita bait Roh Kudus. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya. Yang kedua buktinya. Oleh darah Yesus kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ibrani jelas berkata demikian. Amin. Iya. Jelas. Ya Bapak Ibu. Iya ruang Maha Kudus. Cuma nggak tahu gimana dalam bahasa Indonesia itu hanya masuk ke tempat kudus. Kalau bahasa Inggris itu Maha Kudus, Holies tulisannya. Iya Bapak Ibu, Holies. Iya Bapak Ibu, iya. Ya, jadi bahasa Inggris itu lebih akurat ya. Kita masuk ke tempat yang Maha Kudus. Itu menjadi bukti bahwa kita Maha Kudus. Sudah Maha Kudus oleh darah Yesus. Iya, karena ayat sebelumnya berkata, oleh darah Yesus kita penuh keberanian untuk masuk ke tempat Maha Kudus. Oleh darah Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, enggak. Amin Bapak Ibu. Karena itulah darah Yesus itu wow. Powerful banget ya Bapak Ibu ya. Berkuasa banget. Karena itu orang Kristen itu harus percaya bahwa darah Yesus membuat kita menjadi maha kudus. Amin. Walaupun teman-teman saudara melihat saudara maha kudus. Lah iya dong. Banyak teman saudara mungkin melihat saudara, gimana mungkin maha kudus. Dia aja suka ini yang gak benar gitu ya Bapak Ibu ya. Iya tapi di hadapan Allah saudara kita semua maha kudus. Kenapa? Karena kita kudus bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus telah membasuh dosa kita. Dan itu terjadi karena kita percaya Yesus dan karya salibnya. Amin. Iya gitu. Ada rentetannya Bapak Ibu. Luar biasa kan? Tuh, jadi Tuhan Yesus bisa bekerja. Saudara perhatikan ya dalam kitab Injil ya. Ketika Yesus menyembuhkan seseorang, pertama kali yang dilakukan oleh Yesus apa Bapak Ibu? Mengampuni dosa. Iya. Dosamu diampunin, sembuhlah. Bangkitlah. Seperti orang yang digotong 4 orang. 4 orang turun dari langit-langit, diturun ke bawah. Yesus pertama kali yang lakukanlah ya memuji iman 4 orang yang menggotong. Tapi kemudian Yesus berkata kepada yang lumpuh itu, dosamu diampuni. Yang itu juga dikritik oleh ahli Taurat. Emangnya dia Allah bisa ngampuni dosa gitu Bapak Ibu. Mereka protes kenapa? Mereka gak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke, ampuni dosamu, bangkitlah, berjalanlah. Ya Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan Yesus selalu mengawali mujizat kesembuhannya dengan mengampuni dosa dulu? Karena dosa itulah yang menjadi penyebab masalah itu. Ya, di dalam perjanjian lama juga dikatakan, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tapi karena dosalah yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Setelah itu, iya, jadi harus dihapus dulu pemisah ini. Makanya Yesus ampuni dosa dulu. Ketika diampuni dosanya, maka enggak ada lagi penghalang, mujizat terjadi. Gitu Bapak Ibu. Setelah itu, paham? Ya. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kesembuhan penyakit. Pertama kali diampuni dosanya. Karena dosa itulah menjadi penghalang, penyebab. Amin. Jadi setelah diampuni dosanya, enggak ada lagi penghalang, enggak ada lagi pemisah. Maka mujizat akan terjadi. Amin. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara harus sungguh-sungguh dulu percaya bahwa dosa saudara diampuni. Maka saudara percaya doa saudara menjadi doa yang powerful. Karena ayat Yakobus juga berkata, doa orang benar yang dengan yakin didoakan
besar kuasanya. Saudara sudah benar? Amin. Amin. Saudara benar bukan karena perbuatan saudara, tapi saudara benar karena darah Yesus telah membenarkan kita. Itulah sebabnya di dalam Yesus doa orang Kristen itu tokcer. Tetangga sebelah juga ngakui. Doa orang Kristen kok tokcer banget? Lah iya, ada ayatnya. Doa orang benar, bila dengan yakin doakan besar kuasanya kan? Lah iya, ada ayatnya. Yakobus, benar? Lah iya. Karena itulah kita hari ini sadari bahwa kita adalah orang benar. Saudara menyadari orang benar, saudara berdoa, doa saudara akan dijawab. Besar kuasanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Iya, karena itulah hari ini percayalah bahwa darah Yesus membuat kita hari ini spesial. Ya, luar biasa. Ya, haleluya. Iya. Dan juga Bapak Ibu, saudara pernah bertanya-tanya enggak, kenapa Yesus matinya disalib? Nah, saya pernah khotbahin juga ya. Ya, padahal saudara perlu tahu ya, ini ada satu rahasia yang mungkin saudara nggak tahu ya bagiannya. Sebenarnya cara hukuman mati yang lazim di Israel adalah dilempari batu. Istilahnya dirajam batu. Ya, dan itu terjadi pada Stefanus. Mati dirajam batu. Itulah kematian yang umum di Israel. Tapi kenapa Yesus matinya disalib? Itu Bapak Ibu. Saudara bisa kejar lagi. Kenapa Yesus matinya disalib? Kok tidak matinya dilempari batu? Tetangga sebelah juga ngikutin tuh, lempari batu kan. Saudara tahu konsepnya apa? Lempari batu itu melempari setan. Melempari dosa. Jadi orang yang berdosa itu dilempari sampai mati gitu Bapak Ibu. Jadi konsepnya gitu. Dosa atau orang berdosa dilempari sampai mati. Jadi harusnya Tuhan Yesus itu dilempari dengan batu sampai mati. Tapi kenapa Yesus matinya disalib? Amin Bapak Ibu. Kenapa Yesus matinya disalib? Saudara tahu? Karena salib itu adalah inti dari hukum Taurat. Kok bisa Pak? Nih saya tunjukkan. 10 hukum Taurat. Benar Bapak Ibu ya? Ada 10 kan? Benar 10 ya. Kalau 10 hukum Taurat itu kita sarikan atau kita rangkum. Muncul 2 hukum. Hukum apa? Hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Berapa? 2 hukum kasih kan? Dari 10, jadi 2. Kalau 2 ini dirangkum lagi, muncul satu kata. Saudara tahu apa? Salib. Inilah salib. Salib terdiri dari 2 tiang. Satu vertikal, satu horizontal. Tiang yang vertikal adalah menunjukkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budimu. Sedangkan tiang yang mendatar, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat itu disarikan menjadi 2 hukum kasih, disarikan lagi muncul satu kata salib. Jadi salib inilah inti dari hukum Taurat. Dan Yesus mati disalib untuk menggenapi hukum Taurat. Agar hari ini orang Kristen tidak lagi dituntut untuk melakukan hukum Taurat agar benar di hadapan Allah. Tapi cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib. Maka kita hari ini benar di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena percaya perbuatan Yesus. Saudara lihat itu? Tuh indah sekali kan cara Allah kan? Iya kan? Iya itulah sebabnya Yesus matinya disalib. Tapi kalau saudara ingin kejar lagi. Kok bisa tahu Pak? Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, Yesus harus matinya disalib Pak untuk menggenapi hukum Taurat. Awalnya bukan gitu. Awalnya karena kebencian orang Yahudi kepada Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat, Farisi, imam-imam sangat benci kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengorek kebobrokan mereka, ya Bapak Ibu, ya di hadapan bangsa Israel, ya sehingga mereka bukan saja ingin membunuh Yesus, tapi mereka ingin membuat Yesus mati terkutuk. Dan satu-satunya mati terkutuk, mati disalib. Karena ada ayat juga dalam Perjanjian Lama, orang yang mati tergantung itu mati terkutuk. Jadi sangat bencinya ahli Taurat, Farisi, imam-imam, sehingga bukan aja ingin membunuh Yesus, bahkan ingin membuat Yesus mati terkutuk. Tuh, tapi justru tuh Allah luar biasa. Lewat kebencian manusia tadi, justru rencana Allah tergenapi. Yesus harus mati tersalib agar manusia dengan percaya kepada Yesus bebas dari kutuk hukum Taurat.
Tuh, cakep kan Allah kan? Cakep. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan juga terlihat dari Musa Bapak Ibu. Iya, bahwa orang Israel itu tidak bebas dari perbudakan Mesir dengan 10 mujizat tadi kan. Itu gambaran 10 hukum Taurat. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus digambarkan dengan kematian anak sulung. Amin. Dan itu juga menjadi gambaran semakin jelas bahwa Musa juga tidak masuk tanah Kanaan. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Siapa yang melanjutkan Musa? Yosua. Dan Yosua artinya adalah juru selamat. Tuhan juru selamat. Gambaran siapa? Yesus. Jadi itu menunjukkan Musa tidak bisa membawa manusia masuk surga. Musa atau hukum Taurat tidak bisa membawa manusia masuk surga. Tapi hanya Yesus yang bisa membawa manusia masuk kerajaan surga. Selain itu cakep kan? Iya kan? Apa kesalahannya Musa? Kenapa dia tidak bisa masuk tanah Kanaan? Apa kesalahannya Bu? Bapak Ibu tahu enggak Bapak Ibu kenapa? Kesalahannya adalah Allah menyuruh dia memukul gunung batu, berbicara kepada gunung batu. Keluarkan airmu gunung batu. Tapi saat itu Musa sangat jengkel kepada orang Israel. Bahkan Musa memaki-maki orang Israel. Iya bangsa pengkhianat atau bangsa durhaka. Durhaka. Ya, dan saking marahnya dia, Allah minta Musa berbicara kepada gunung batu untuk mengeluarkan air. Tapi saking marahnya dia pukul lagi gunung batu. Memang keluar air, tapi Musa telah melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan, dia harus bicara kepada gunung batu untuk keluarnya air. Tapi dia memukul. Kelihatan kesalahan sepele Bapak Ibu ya. Ya kan? Disuruh bicara kepada gunung batu, gunung batu keluarkan air. Tapi Musa memukul gunung batu. Kesalahan sepele Bapak Ibu ya. Pak itu kan kesalahan sepele Pak. Disuruh bicara ke gunung batu, dia pukul. Benar Bapak? Saya lihat itu kesalahan sepele kan? Sepele. Ya beda-beda tipis lah 11-12 Pak. Enggak Bapak Ibu. Walaupun kesalahan sepele itu merusak gambaran Yesus. Yesus disalib berapa kali Bapak Ibu? 1 kali. Ya kan? Tapi nggak tahu ada pendeta di luar sana berkata ada Pentakosta ketiga. Pentakosta itu tidak bisa berdiri sendiri loh Bapak Ibu. Pentakosta artinya apa? Hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Kebangkitan Yesus. Dan kematian Yesus. Jadi kalau ada yang berkata, pengajaran yang berkata, pendeta yang mengajarkan Pentakosta ketiga berarti dia menyebutkan Yesus bangkit 3 kali, Yesus mati 3 kali. Kan ngaco. Lah iya karena Pentakosta itu gak bisa berdiri sendiri. Hari ke-50 dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus pasti ada kematiannya. Berapa Ibu? Iya gak sembarangan itu. Kalau Pentakosta ketiga berarti ada kematian Yesus ketiga. Ngaco. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Iya, karena itulah jadi kesannya Musa itu hanya disuruh bicara tapi dia mukul. Itu merusak gambaran Yesus. Yesus mati 1 kali tapi Musa dengan memukul gunung batu 2 kali. Maka dia merusak gambaran Yesus matinya 2 kali. Kan kacau kan Bapak Ibu ya. Loh, kok bisa ada hubungannya ke situ Pak? Iya gunung batu itu gambaran Yesus. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Yesus adalah gunung batuku. Tuhan adalah gunung batuku. Iya kan? Iya. Jadi ketika Musa memukul pertama kali di Rafidim Bapak Ibu. Keluar air. Betul. Itu gambaran Yesus disalib pertama kali. Karena apa? Karena Yesus disalib. Karena tuduhan menghujat Allah. Menghujat Allah apa? Karena ada dalam hukum Taurat Musa. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya benar Bapak Ibu. Jangan ada ilah lain segala macam. Iya kan? Jadi berkaitan dengan Taurat Musa. Itu jadi gambaran Musa memukul gunung batu pertama kali. Gambaran Yesus disalibkan. Karena melanggar. Karena tuduhan menghujat Allah. Melanggar hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Nah maka ketika Musa memukul kedua kali. Maka itu merusak gambaran Yesus mati 2 kali. Disalib 2 kali. Makanya hukuman Musa jadi berat. Amin. Dia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Tapi itu juga sesuai dengan rancangan Allah. Kenapa? Karena memang dengan
Taurat Musa, manusia tidak bisa masuk surga. Hanya oleh Yesus. Dan itu digambarkan oleh Yosua. Tuhan penyelamatku. Amin Bapak Ibu. Jadi rancangan Allah itu indah sekali. Jadi gak sembarangan Bapak Ibu ya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, kita memperingati kemerdekaan ke-79. Ya, itu kita merdeka dari penjajahan ya Belanda dan Jepang, Bapak Ibu. Ya, tapi pada hakikatnya manusia juga perlu kemerdekaan. Kemerdekaan hakiki dan kemerdekaan kita hanya di dalam Yesus, sang kebenaran itu. Lewat Yesus hari ini kita dimerdekakan dari dosa dan setan. Hari ini kita dimerdekakan dari penyakit, kita dimerdekakan dari resesi, kita dimerdekakan dari segala ikatan. Hari ini kebenaran itu, Tuhan Yesus itu memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program Mujizat Zaman Now yang telah Bapak dan Ibu saksikan pada saat ini. Kami percaya program ini menjadi berkat. Kami percaya program ini akan benar-benar membawa kemerdekaan bagi mereka yang menyaksikannya. Dan setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar akan menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah.
Tuhan Yesus memberkati.